Pemirsa, Bareskrim Polri telah selesai menguji lapor ijazah Jokowi yang dilaporkan palsu oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Egy Sujana. Hasilnya, ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM mantan Presiden Joko Widodo dinyatakan asli. Penyidik menguji ijazah Jokowi dengan dokumen pembandingnya dengan hasil identik. Laboratorium Forensik Polri menguji ijazah Jokowi diuji mulai dari kertas bahan cetak, cap stempel hingga tinta tanda tangan dekan dan rektor UGM. Dan untuk membahasnya sudah bersama saya Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Pak Ugro, terima kasih sudah bersama kami di NTV Prime. Baik, audionya belum terdengar ya Pak? Oke, baik. Selamat sore, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ugro. Sebelum kita mulai diskusi, pemirsa kita simak terlebih dahulu keterangan pers Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro berikut ini. Keempat, penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Baik, kita langsung diskusikan dengan Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Pak Ugro, terkait dengan konvers dari Bareskrim tadi, apa tanggapan Anda? Apakah cukup dengan menyatakan bahwa ijazah yang diduga palsu Joko Widodo identik dengan aslinya? Silakan Pak Ugro. Silakan Pak Ugro. Ya, Pak Ugro bisa mendengar suara saya? Baik, dengan konvers yang tadi digelar oleh Bareskrim Polri hari ini, sekaligus menandakan bahwa penyelidikan laporan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi telah ditutup atau telah selesai. Kita akan bahasnya dengan Pak Ugroseno. Pak Ugro sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Iya, jelas. Ya, apakah menurut Anda cukup bagi Bareskrim untuk menghentikan penyelidikannya karena atau dengan alasan ijazah Jokowi adalah identik dengan aslinya? Apakah itu cukup menurut Anda? Kalau saya melihat penyelidikan yang dilakukan oleh reserse ini, itu sebenarnya bukan penyelidikan ya. Lantas apa, Pak? Seharusnya penyidikan, karena sudah memeriksa, menyita, dan sebagainya. Itu penyidikan, sehingga ada laporan polisi yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian diterbitkan SPDP. Oke. Nah, diterbitkan SPDP, diberitahu jaksa, kemudian dilakukan langkah-langkah penyidikan. Sekali lagi bukan penyelidikan sesuai dengan KUHP. Nah, kalau sudah dilakukan langkah penyidikan, ada penyitaan, kemudian nanti pemeriksaan saksi, kemudian ada permintaan dokumen-dokumen yang perlu diuji di situ, nanti diminta dari mungkin satu angkatan yang mungkin mau meminjamkan
ijazahnya untuk diadakan sebagai ijazah pembanding, kemudian didukung dengan fakta-fakta yang lain, ya kan? Nah, baru nanti itu terakhir diuji ke lapor. Kalau sekarang dihentikan penyelidikan, itu tidak bisa diajukan gugatan pra peradilan. Jadi kepastian hukumnya belum ada. Jadi dari sini apa kesimpulan Anda, Pak? Dari sini saja? Ya, seharusnya ini ada, saya katakan dari awal, ada laporan masyarakat diterima, kemudian terbit surat perintah dimulai penyidikan. Nah, mulai di situ surat perintah ada pemanggilan saksi, surat perintah penyitaan dan sebagainya dilakukan di situ. Karena ini perintah KUHAP loh, hukum acara pidana. Nah, apabila di satu saat pemberkasan sudah dilakukan penyidikan dan ternyata tidak cukup bukti dengan dasar pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, kemudian dari laboratorium forensik, itu bisa dihentikan penghentian penyidikan. Penghentian penyelidikan tidak diatur di hukum acara pidana. Oke. Dan itu tidak bisa digugat di pra peradilan. Itu saja. Jadi kepastian hukum tidak ada di situ. Kepastian hukum tidak ada, tapi dari Konvers Barreskrim tadi sudah menyatakan bahwa penyelidikan sudah selesai karena ijazah yang diduga palsu adalah asli dengan alasan identik dengan aslinya. Apa tanggapan Anda terkait itu, Pak? Ya, beda penyelidikan intelijen dengan penyelidikan reserse. Penyelidikan intelijen tanpa perintah penyidik. Tapi kalau penyelidikan reserse, di situ dijelaskan di pasal 1, nomor berapa saya lupa ya, di hukum acara pidana, penyelidik melakukan tugas penyelidikan atas perintah penyidik. Penyidik melakukan penyidikan berdasarkan laporan polisi dan SPDP dan beberapa dokumen yang lain. Baik. Jadi kalau penyelidik bergerak itu atas perintah penyidik dan melaporkan hasilnya kepada penyidik. Dan itu adalah perintah KUHAP. Tapi kemudian dari hasil konvers tadi, Pak, apa yang bisa Anda tangkap? Ya, bagi saya kepastian hukum nanti pelapor akan menggugat itu kemana kalau surat perintah penghentian penyelidikan. Sekali lagi kepastian hukumnya tidak ada. Seharusnya Barreskrim menghentikan penyidikannya. Nah, baru nanti pihak pelapor bisa melakukan gugatan melalui pra peradilan. Jadi setelah konstruksi hukumnya terlewati, menurut Anda apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin penyelidikan selang seperti itu katakan, tapi harus diterbitkan karena sudah ada laporan polisi, tidak bisa hanya dilakukan penyelidikan. Harus dilengkapi dengan SPDP, SPDP diberikan tembusan ke jaksa, dilakukan tindakan-tindakan penyelidikan. Kalau memang tidak cukup bukti, hentikan penyidikannya, SP3. Nah, ini diberitahu kepada pihak pelapor dan terlapor, dan itu bisa untuk mendapatkan kepastian hukum, pelapor bisa menggugat ke lembaga pra peradilan. Pra peradilan adalah diperlukan dalam hal ini ketika pelapor masih tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Barreskrim saat ini. Ya, seharusnya setiap penghentian penyidikan kasus-kasus tidak pidana harus didukung dengan pra peradilan. Itu menurut KUHAP. Baik. Itu ada kepastian hukum di situ. Ya, itu adalah upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pelapor. Sekarang ya, balasnya di situ harus dilakukan. Baik, terkait dengan mekanisme lapor, Pak, oleh penyidik atau penyelidik dari Barreskrim, apa saja sebenarnya mekanisme apa saja yang dilakukan? Ya. Kalau ini berkaitan dengan dokumen, mungkin pasalnya 263 atau 264 ya, ayat 2 terutama, ya kan. Kalau itu dokumen otentik 264. Nah, ini harus ada dokumen-dokumen pembanding tadi. Mungkin KTP-nya Bapak Dekan atau Rektor yang ada saat itu diambil tahun berapa di situ. Itu sebagai contoh. Dalam dokumen ijazah itu kan ada tanda tangan. Jadi spesimen tanda tangan juga harus diperiksa. Bukan ijazah utuh loh ya di situ. Baik, dan Anda tidak melihat itu dilakukan oleh Barreskrim? Nah, belum dibuka kepada publik, jadi mungkin digelar di situ saja, disampaikan ini dokumen-dokumen yang jadikan alat bukti nggak ada masalah. Ya. Tapi jika itu memang sebagai alat bukti, katakanlah KTP rektor atau dekan, itu harus disebutkan dalam misalnya seperti dalam konvers yang tadi. Barreskrim hanya menyebut terkait dengan bahan kertas, teknik cetak, tinta tulisan, kemudian juga cap stempel dan tanda tangan dekan dan rektor. Kalau misalnya memang ada KTP misalnya, ataupun
ijazah rekan-rekan yang saya dengar ada 3 ijazah rekan seangkatan Pak Jokowi saat itu yang juga diperiksa, makanya kemudian ada hasil identik dengan aslinya. Menurut Anda itu semua barang-barang bukti harus dilaporkan, harus disiarkan ketika konvers? Ya, sampaikan kepada perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada, mohon kepada alumni Fakultas Kehutanan tahun 1985 untuk secara sukarela menyerahkan, ya resmi memang disita supaya tidak hilang. Ya. Banyak-banyaknya ini kan untuk membuktikan nih, karena namanya berteman kan Ya. di situ. Nah, kemudian tanda tangan, saya katakan ijazah kan ditandatangani nih oleh pejabat-pejabat entah dekan atau rektor. Nah, dimintakan contoh tanda tangan pada saat kurang lebih tahun 85. Siapa yang tanda tangan di situ? Nah, itu dicek untuk pemeriksaan sebagai bukti pembanding nanti dilapor. Baik. Anda melihat bahwa apa yang terjadi saat ini berdasar dari konvers Bareskrim siang tadi sudah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas polisi? Ya, seharusnya tadi saya menurut hukum acara pidana sekali lagi, itu yang saya terima sejak tahun 81 ya. Itu seharusnya begitu ada laporan diteliti indikasi pidana cukup kuat, ya indikasi loh ya. Kemudian langsung diterbitkan SPDP, kemudian dilakukan langkah-langkah penyidikan dan penyelidikan, baik administrasi penyidikan juga dipenuhi. Nah, kalau tidak cukup bukti, KUHP Karya Agung tadi memberikan kewenangan kepada polisi untuk menghentikan penyidikan. Nah, itu ditempuh sehingga tercipta kepastian hukum di situ. Ya. Walaupun tidak sampai ke sidang pengadilan. Apa yang Anda simpulkan, Pak Ugro? Hari ini pun juga ada pengadilan di PN Sleman yang tidak dihadiri oleh pihak dari UGM misalnya. Anda melihat ini ada upaya intervensi, ini ada tekanan kepada Bareskrim? Ya, sebenarnya kalau tekanan, karena polisi takut tekanan apa? Bagi saya sudah mengabdi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengabdi kepada negara, ya, itu sudah ada sudah ada tribrata, ada catur prastia. Siapa yang bisa menekan polisi? Kalau kita profesional, ya polisi selalu risikonya kalau salah ya masuk penjara, tapi kalau kita salah langkah ya kita kedulan ketembak penjat ya mati atau masuk rumah sakit. Itu risiko bagi polisi. Kalau tekanan tidak, apakah Anda melihat ini ada upaya intervensi dalam prosesnya? Bagi saya polisi udah usia berapa tahun dari 46 ya keluar dari Kementerian Dalam Negeri sampai sekarang. Ya ini seharusnya sudah lebih independen daripada zaman saya dulu lah, seperti itu. Lebih independen gimana maksudnya, Pak? Ya, tekanan siapapun nggak bisa lah. Saya ingat zaman saya Pak Kapolri Pak Bimantoro. Gus Dur saja diperiksa sebagai presiden, saksi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Putra-putri Pak Harto dulu siapa misalnya Mas Tommy diperiksa, nggak ada masalah. Jadi bagi saya ya sebagai warga negara, equality before the law, persamaan di depan hukum, di mata hukum, itu harus dilakukan sama gitu saja. Jadi jangan ragu-ragu. Baik. Selama kita melaksanakan penegakan hukum dengan etika hukum yang bagus, nggak akan ada yang komplain sama penyidik lah atau polisi lah. Anda melihat langkah polisi, Bareskrim dalam hal ini terburu-buru, belum disidik, sudah bikin konvers dan sudah menyatakan bahwa ada penghentian penyelidikan dan menghentikan laporan dugaan ijazah palsu tersebut. Ya, sekali lagi penghentian penyelidikan diatur di mana? Di KUHP pasal berapa? Saya belum pernah melihat. Ada 280 sekian, 285 atau 284 pasal itu. Saya lihat. Tidak ada kata-kata penghentian penyelidikan. Baik. Pak Ugro, kita coba